Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Raindriati. Saya adalah penulis capaian pembelajaran seni rupa. Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan seputar capaian pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan, saya akan eh, share screen terlebih dahulu. Beberapa pertanyaan yang umum ditanyakan itu apakah perbedaan capaian pembelajaran dengan KI/KD, kompetensi-kompetensi dasar, pada K13. Jadi capaian pembelajaran atau yang kita sebut dengan CP itu dinyatakan dalam bentuk paragraf atau narasi yang diatur dalam fase-fase. Disampaikan dalam bentuk paragraf untuk menggambarkan rangkaian eh, konsep, pengetahuan, dan keterampilan kunci yang ditargetkan untuk diraih oleh peserta didik. Kemudian mengapa CP disusun per fase? CP disusun per fase ini sesuai dengan penerapan dari prinsip pembelajaran teaching at the right level atau mengajar pada tahap capaian yang sesuai. Pembelajaran berdasarkan fase ini juga memberikan rentang waktu yang lebih panjang agar materi pelajaran tidak terlalu padat. Dan peserta didik sendiri juga memiliki cukup banyak waktu untuk memperdalam materi dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, apakah CP menggantikan standar kompetensi lulusan? Dalam kerangka kurikulum, CP ini kedudukannya ada di bawah standar nasional pendidikan, setara dengan KIKD dalam kurikulum 2013. Jadi dengan kata lain, sebenarnya CP bukan pengganti SKL, STPPA, ataupun SNP. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana penerapan CP? CP menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik di akhir pembelajaran. Oleh karena itu, CP diturunkan dalam bentuk tujuan-tujuan yang lebih spesifik, kompetensi yang spesifik. Tujuan-tujuan pembelajaran tersebut kemudian diatur membentuk suatu rute menjadi alur tujuan pembelajaran yang akan mengantarkan peserta didik menuju capaian belajarnya di akhir pembelajaran. Untuk menerapkan alur tujuan pembelajaran, disusunlah nanti modul ajar berupa rancangan pembelajaran yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Demikian. Kemudian apa kaitan CP dengan profil pelajar Pancasila? Seperti yang kita ketahui, tujuan akhir dari pendidikan di Indonesia adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Sehingga kaitannya dengan capaian pembelajaran, CP di sini disusun untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan kata lain, CP di sini dapat diibaratkan sebagai kompas yang akan memandu perjalanan guru dan siswa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah dengan sistem fase ini, jika ada siswa yang tertinggal fase, masih ada sistem tinggal kelas? Harapannya berangsur-angsur nanti kebijakan tinggal kelas ini dapat berganti dengan pembelajaran pada tahap capaian yang sesuai atau teaching at the right level tadi. Banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa sebenarnya kebijakan untuk tinggal kelas ini tidak memberikan banyak manfaat kepada siswa. Malah menurunkan rasa percaya diri
mendemotivasi siswa untuk belajar tentang dan juga ini menurunkan selain menurunkan kepercayaan diri juga menurunkan minat, semangat tentang kemampuannya untuk sukses secara akademik. Jadi harapannya nanti berangsur-angsur berganti dengan teaching at the right level, mengajar sesuai dengan tahapannya. Yang berikutnya, bagaimana prosedur penyusunan capaian pembelajaran dan sejauh mana keterlibatan guru dalam penyusunan CP. Jadi CP ini dibuat oleh tim pakar yang terdiri dari akademisi, praktisi bidang ilmu tersebut, dan juga guru-guru yang terpilih. Dan juga telah melalui beberapa tahap validasi yang melibatkan guru. Seperti itu ya. Kemudian masih dengan kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, apakah ada peluang bagi guru untuk memberikan masukan atau usulan untuk CP? Tentu saja ya, guru dapat memberikan masukan dan usulan melalui proses monitoring dan evaluasi kurikulum yang dilakukan secara berkala. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menentukan alokasi waktu masing-masing tujuan pelajaran pada CP yang menggunakan fase? Jadi pemerintah pusat ini menetapkan jumlah jam pelajaran setiap CP per tahun, bukan berdasarkan fase. Nah, di sini guru perlu berkolaborasi untuk memetakan capaian dan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan sesuai dengan durasi fase tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemetaan ini yaitu adalah alokasi jam pelajaran setiap tahunnya. Yang kedua, karakteristik peserta didik tentunya terkait tujuan pembelajaran tersebut atau topik yang mungkin memerlukan waktu lebih panjang atau pendek malah ya untuk dipahami oleh peserta didik. Dan yang ketiga, bahan pertimbangannya juga topik mana yang kemudian akan digunakan sebagai penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana pembelajaran nanti dilaksanakan ketika dalam satu kelas terdapat perbedaan level capaian belajar siswa didiknya. Misalnya di dalam kelas 5, masih ada siswa-siswa yang berada di fase B, sementara teman lainnya sudah berada di fase C. Jadi di awal sebuah proses pembelajaran, sebaiknya kita melakukan asesmen diagnostik. Ini dapat membantu kita untuk memetakan kemampuan siswa dan juga memetakan minat serta gaya belajar siswa dan juga level pemahaman siswa. Nah, kemudian ini sekolah juga dapat membentuk tim guru mata pelajaran atau guru kelas. Misalnya kelompok yang mengajar di kelas 5, KKG tingkat sekolah ya. Kemudian tim dapat berdiskusi mengenai hasil asesmen diagnostik tadi. Jadi bagaimana menggunakan hasil asesmen diagnostik untuk merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai. Misalnya, untuk anak-anak yang memiliki kesulitan belajar, itu guru dapat merancang kegiatan pendampingan yang personal, one on one ya, satu persatu begitu. Kemudian untuk siswa yang melampaui kemampuannya, ini dapat melakukan kegiatan pengayaan, dapat diperkaya. Dan siswa yang melampaui ini juga dapat diberdayakan untuk berbagi tips atau trik belajar dengan teman-teman lainnya. Ini diharapkan juga dapat membantu siswa-siswa yang mungkin tertinggal untuk termotivasi belajar karena mereka dapat dari temannya sendiri. Jadi mereka tidak merasa digurui, mereka belajar dari temannya sendiri. Nah, kemudian
nanti guru-guru membuat dokumen pembelajaran ya, hasil pembelajaran tadi dikumpulkan menjadi sebuah modul ajar dan disimpan di satu folder yang bernama modul ajar kelas 5. Folder ini harapannya dapat diakses oleh semua anggota tim, guru lain, dan juga pimpinan sekolah. Jadi kembali lagi tadi selain kita mengelompokkan ya, kita dapat melakukan pengelompokan, kemudian kita juga dapat melakukan strategi grouping dengan mempertimbangkan sebaran kemampuan. Misalnya dalam sebuah grup terdapat anak yang mungkin melampaui atau anak yang di atas rata-rata. Dan juga terdapat anak yang di bawah fase tersebut. Sisanya adalah anak yang rata-rata. Ini akan membantu untuk memotivasi siswa karena tidak merasa dibeda-bedakan. Kemudian nanti tim guru juga akan melakukan pertemuan rutin ya, melakukan KKG sekolah untuk diskusi kemajuan pembelajaran, termasuk tentang kemajuan belajar siswa dan langkah-langkah yang perlu ditempuh. Bisa juga diskusi dapat dilakukan di luar jam KKG. Bila ada ide-ide baru, silahkan untuk teman-teman kumpulkan di folder modul ajar kelas tersebut. Seperti itu. Baik, demikian beberapa pertanyaan yang sering diajukan seputar capaian pembelajaran. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai capaian pembelajaran ini lebih lanjut. Demikian dari saya, sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Salam Sekolah Penggerak.